PSG gagal menang tanpa Messi, Sergio Ramos diusir wasit. Paris Saint-Germain tidak mampu meraih kemenangan tanpa Lionel Messi saat bersua Stade de Reims dalam laga lanjutan Liga Prancis di Stade Auguste Delaune pada Minggu 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Messi absen di laga ini karena bermasalah mengalami masalah di bagian betis. Cedera ringan itu dialami La Pulga saat menghadapi Benfica di fase grup Liga Champions. Absennya Messi membuat PSG kehilangan taji di markas Reims dan harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Parahnya lagi, kegagalan meraih kemenangan ini diwarnai dengan kartu merah yang didapat bek tengah berpengalaman Sergio Ramos. Di laga ini, pelatih PSG Christophe Galtier mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan sejak menit pertama, sedangkan Neymar baru dimainkan di babak kedua oleh Galtier. Reims yang bertindak sebagai tuan rumah justru tampil meyakinkan kontra PSG. Setidaknya 3 peluang mereka ciptakan melalui Alexis Phillips, Dion Lopy, dan juga Martial Munetsi yang belum berbuah gol. Sedangkan PSG sesekali menebar ancaman termasuk dari peluang Nordi Mukiele. Sayangnya tembakan yang dilepaskan pemain belakang PSG itu masih bisa diantisipasi kiper Reims. Jelang babak pertama usai petaka justru dialami PSG. Tim tamu kehilangan Sergio Ramos yang diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Bermain dengan 10 orang membuat PSG dalam posisi yang tidak mudah. Bahkan masuknya Neymar pada awal babak kedua juga tidak memberikan terlalu banyak perbedaan buat PSG. Neymar dan kawan-kawan tetap tidak mampu membobol gawang Reims sepanjang 90 menit pertandingan. Alhasil PSG harus puas hanya meraih 1 poin dari markas Reims. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi PSG di puncak klasemen dengan koleksi 16 poin. Namun perolehan poin tim ibu kota Prancis itu berpotensi didekati Marseille, Monaco, dan Lorient yang menempati posisi 4 besar klasemen. Kylian Mbappe membidik bos PSG Christophe Galtier dengan menghapus posting Instagram termasuk komentar sinis. Kylian Mbappe sekali lagi memicu kontroversi di Perancis. Setelah unggahan Instagram pemenang Piala Dunia itu yang kini telah dihapus muncul untuk mengkritik posisinya di PSG. Pemain berusia 23 tahun itu memposting cerita Instagram setelah penampilan buruk timnya melawan Reims di Liga 1 yang berakhir dengan hasil imbang 0-0 yang menjemukan dengan hashtag Pivot Gang di bawah fotonya sedang beraksi. Pria Prancis itu sebelumnya telah terbuka dalam mengkritik perannya di klubnya, mengklaim bahwa dia mendapatkan lebih banyak kesenangan bermain di belakang striker sentral seperti Olivier Giroud daripada sebagai penyerang tengah itu sendiri. Mengundi bertemu pada hari Selasa, tulis Mbappe di Instagram, diikuti oleh hashtag #ICZParis dan juga Pivot Gang yang agak lebih memberatkan. Di PSG, Christophe Galtier bisa dibilang memiliki masalah terbaik di dunia sepak bola dan mencoba menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kemungkinan 3 pemain terbaik di dunia, yakni Lionel Messi, Neymar Jr, dan Mbappe. Seperti itu, Messi dan Neymar biasanya bermain di kanan dan kiri masing-masing, dengan Mbappe di tengah, tetapi pemain berusia 23 tahun itu vokal tentang ketidaknyamanannya bekerja di peran itu. Tetapi ketidaksenangannya pada posisi tidak dapat terlalu mempengaruhi permainannya setelah mencetak 11 gol dalam 13 pertandingan meskipun ia terkenal belum membantu rekan satu timnya. Neymar dituduh sebagai bayi menangis dalam kata-kata kasar Marco van Basten. Legenda sepak bola Belanda Marco van Basten melontarkan serangan pedas terhadap Neymar atas perilakunya di lapangan setelah Paris Saint-Germain bermain imbang melawan Reims. Legenda sepak bola Marco van Basten menggambarkan bintang Paris Saint-Germain Neymar sebagai orang yang tidak menyenangkan di lapangan. Bintang Brazil itu terlibat dalam momen kontroversial selama pertandingan Liga 1 melawan Reims pada Sabtu malam, di mana juara Prancis ditahan imbang tanpa satupun gol. Sergio Ramos diusir keluar lapangan di babak pertama dan beberapa suara di antara pemain selama pertandingan. Neymar masuk sebagai pemain pengganti babak kedua dan berada di jantung drama akhir.
Dengan 2 set pemain terlibat dalam pertengkaran menyusul insiden off the ball sebelum Neymar mendapat kartu kuning karena pelanggaran sinis untuk mengganggu serangan balik Reims di akhir pertandingan. Itu adalah malam yang membuat frustasi bagi Les Parisiens yang kehilangan ketenangan mereka pada beberapa kesempatan sepanjang pertandingan. Kartu merah untuk Ramos datang karena perbedaan pendapat sementara ada beberapa saat terlambat, termasuk kuning Neymar dan kartu kuning untuk Kylian Mbappe karena tantangan sinis yang menggambarkan ketidakpuasan mereka. Van Basten berbicara setelah pertandingan dan membidik tindakan Neymar, mengklaim bahwa dia melanggar pemain dalam satu periode permainan dan kemudian segera akan menggambarkan dirinya sebagai korban di fase berikutnya yang dia gambarkan sebagai tidak menyenangkan. Mantan penyerang Belanda itu berkata, Neymar benar-benar bayi yang menangis. Dia terus-menerus memprovokasi pemain. Dalam 1 detik dia akan melanggar seseorang dan detik berikutnya dia memainkan korban lagi. Tidak ada izin untuk menyentuhnya, saya akan bertepuk tangan. Itu jika seseorang benar-benar menghadapinya dengan tantangan. Dia adalah orang yang tidak menyenangkan di lapangan. Legenda Brasil mengungkapkan Neymar ingin kembali ke Barcelona pada 2019. Neymar selalu menjadi topik hangat di FC Barcelona, bahkan setelah kepergiannya pada musim panas 2017. Dia bahkan dikaitkan dengan kembalinya ke Camp Nou untuk sebagian besar masa jabatannya setelah 5 tahun di Paris Saint-Germain. Salah satu fase tersebut adalah pada tahun 2019 ketika Barcelona menargetkan kembalinya Neymar setelah berjuang untuk menemukan kombinasi yang tepat di departemen menyerang. Kegagalan Ousmane Dembélé juga tidak membantu perjuangan mereka, memaksa klub untuk mencari kemungkinan merekrut kembali penyerang tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan BIN Sport HRT Mundo Deportivo, ikon sepak bola Brasil Kaká yang merupakan teman dekat Neymar telah menjelaskan lebih lanjut tentang situasi tersebut, sejauh mengonfirmasi keinginan pemain untuk bergabung dengan Barcelona pada saat itu. Saya berteman dekat dengan Neymar, dia mengalami masa-masa sulit di PSG dan memiliki masalah dengan fans, jadi dia ingin kembali ke Barcelona, kata Kaká. Namun langkah itu tidak terwujud karena Neymar memilih untuk tetap di PSG. Penyerang itu bahkan menandatangani perpanjangan kontrak pada 2021, memperpanjang masa tinggalnya di tim Perancis selama 5 tahun lagi. Pada akhirnya Barcelona menandatangani Antoine Griezmann pada 2019 bersama dengan Philippe Coutinho pada awal 2020. Dua investasi yang ternyata menjadi bencana dengan sendirinya. With